Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andre Sulistyo dari channel Jakarta IT Solution. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pencatatan data transaksi untuk billing timer rental PlayStation atau biliar. Nah, ada pertanyaan dari yang WA ke saya mengenai batasan akses sistem yang login itu kayak untuk kasir dan manajemen atau owner dan lainnya. Nah, sudah saya jawab di WA. Nah, saya akan menjelaskan tentang visualisasinya dari video ini. Ya, sistem yang bagus itu memang punya batasan akses, itu harus ada karena menu-menu itu punya akses masing-masing dari setiap yang berhak untuk mengakses, dari rahasia atau yang tidak bisa dilihat, yang tidak boleh dilihat sama beberapa orang yang login. Contohnya kasir dibatasi hanya untuk transaksi. Terus misalkan supervisor atau owner atau yang dipercaya itu bisa full atau ada batasan tertentu lagi. Nah, biasanya ada di sistem itu kayak bagian apa, kasir, terus misalkan operator atau supervisor, owner dan lain-lain. Nah, kalau di sini di Jakarta IT Solution itu batasan aksesnya tidak dikategorikan tetapi terbuka. Nah, seperti ini. Terbuka maksudnya nggak ada yang per kategori, tetapi ini langsung to the point. Misalkan siapa itu berhak nggak mengakses yang ini, yang dicentang ini ya. Misalkan contoh, dia tidak bisa melihat laporan, menu laporan. Nah, maka nanti begitu login, laporan ini tertutup atau tersembunyi. Nah, atau menu setting. Nah, ini yang lebih rahasia lagi. Itu nggak boleh. Nah, seperti itu. Contoh ya, kita contoh. Ini kan saya adminnya, usernya, loginnya pakai admin. Nah, passwordnya ini bisa dilihat. Oh ya, admin juga. Ya, kita simpan ya laporan dan menu setting. Ini kan kelihatan di sini menu laporan dan menu setting muncul ya atau tampil ya. Nah, kita simpan dulu. Terus kemudian login lagi ya. Kita logout. Nah, terus kita login. Contoh admin sama admin. Nah, maka karena kita rubah, maka di sini menu apa tadi? Laporan dan menu setting tidak ada ya atau tersembunyi. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk yang menu-menu lainnya. Nah, ke karyawan lagi ya, ke karyawan atau user karyawan. Saya rubah lagi ke admin yang tadi. Nah, ini dia. Laporan dan setting seperti itu. Nah, terus misalkan saya aktifkan lagi ya ini. Kemudian misalkan yang mana nih? Inventory. Terus inventory itu misalkan dia punya akses inventory tetapi tidak bisa menghapus inventory. Nah, itu bisa juga. Atau misalkan udah buat transaksi tetapi tidak bisa menghapus. Nah, bisa membuat tapi tidak menghapus, berarti kan fitur. Nah, kalau menu berarti menu-menu yang sebelah kiri seperti ini. Jadi ada menu, ada fitur. Nah, seperti itu. Ada menghapus ya, fiturnya menghapus. Nah, seperti itu. Ini berlaku untuk semua menu-menu yang ada di sebelah kiri ini. Ya, misalkan rental sewa pulang, misalkan kan ada PlayStation yang tidak rental sewa pulang ya. Ya udah, ini ditutup aja nih, rental sewa pulang. Ini disembunyikan ya. Rental cafe tadi boleh, tetap boleh ini. Ini misalkan rental sewa pulang. Nah, terus kemudian inventory nggak boleh lihat. Contohnya. Nah, coba ya kita simpan ya perubahan. Ini masih pakai admin ya. Pakai admin loginnya. Nah, maka admin itu hilang yang menu yang tidak dilihat oleh admin yang barusan ya. Tadi kan loginnya pakai admin. Nanti loginnya juga bisa pakai nama masing-masing. Misalkan nama kasirnya atau nama yang login itu misalkan Tono misalkan. Nah, nanti dikasih akses. Nah, seperti ini. Nah, jadi punya batasan gitu ya, punya batasan. Nah, seperti itu. Semua ada di user karyawan. Jadi semua yang input user karyawan ini, semua yang lihat user karyawan ini harus orang yang berkepentingan, owner atau supervisor gitu. Nah, kita tampilkan lagi ya. Ini berlaku untuk semua yang sebelah kiri dan ini yang lagi dicek di sini. Nah, seperti itu.
Kalau misalkan nggak lihat karyawan, ya dia nanti menu karyawan hilang gitu ya, gitu. Seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi. Ini untuk admin. Nah, maka ini lengkap, muncul lengkap ya. Menunya lengkap. Ya, oke ya. Seperti itu aja, tidak bertele-tele, langsung aja. Jadi batasan akses untuk melihat menu tertentu atau fitur tertentu. Fitur itu hapus, delete, edit dan lain-lain ya. Oke. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.